Saya ulangi lagi, ya, saya ulangi lagi. Ini tadi ada 6 calon dipilih sebagai, berarti ini milihnya berurutan. Berarti ini pakai permutasi. 6 dipilih 2 orang sebagai, berarti 6 faktorial dibagi R, N permutasi R, N faktorial dibagi N kurang faktorial. Boleh kamu ngerjakan seperti ini, 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 faktorial 4 kali 3, 30. Atau pakai cara Bapak seperti ini, karena ini bawahnya terakhir 4 faktorial, berarti yang atas ini saya pecah jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial, karena terakhir di sini 4, biar supaya bisa dicoret. Ngerti ya? Bisa pakai cara sini, cuma agak panjang, yaitu kamu jabarin 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kan panjang nih. Kalau mau ringkas ya 6 kali 5 kali 4 faktorial, karena berhenti di sini paling bawah 4 faktorial. Jadi 6 kali 5, dapatnya adalah 30. Jadi ada 30 cara yang terbentuk. Gitu ya. Dan jawabannya sama pakai itu. Ya, screenshot dulu jawabannya nih. Atau kalau pakai cara kotak bisa. Cara kotak ini ketuanya, saya kasih alternatif ya. Ini wakilnya. Kan ada tersedia 6 orang ya. 6 orang ini saya pilih dulu ketua dulu. Berarti ada 6 pilihan. 6 pilihan sebagai ketua, ya kan? Karena 6 dulu saya pilih ketuanya dulu. Ya. Dari 6 itu saya pilih salah satu sebagai ketua. Berarti ada 6 pilihan. Habis itu karena sudah ketuanya sudah dipilih, terus tinggal sisa berapa orang yang belum kepilih? Ada 5. Ya, ada 5. Berarti 5 itu harus pilih salah satu. Berarti ini wakil hanya tinggal 5 pilihan. Berarti 6 kali 5, 30. Cara ini bisa, cara ini juga bisa. Bebas, terserah kamu pakai cara yang mana. Kalau saran saya pakai permutasi, biar kita terbiasa mengerjakan soal-soal nanti pakai permutasi kombinasi. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi ya. Dari 6 calon pengurus OSIS akan dipilih 3 orang pengurus. Nah, ini bedanya permutasi kombinasi di sini. Ya, saya terangkan. Ini soalnya mirip kayak sebelumnya, 6 orang ini dipilih 3 pengurus. Ini tidak pakai permutasi. Kalau pakai permutasi salah, karena ini pengurusnya tidak disebutkan sebagai ketuakah, sebagai wakilkah, sebagai sekretariskah. Berarti cara mengerjakan ini, pengurusnya ini dipilih secara acak. Kalau ini acak, kenapa? Bebas. Ya, berarti ini bukan pakai permutasi tapi kombinasi. Bedanya di sini. Ya, berarti ini 6 kombinasi 3. Coba balik ke sebelumnya. Kalau nanti ada soal seperti ini, misalnya ada 6 calon dipilih sebagai ketua atau dan wakil, udah disebutkan jabatannya sebagai ketua, wakil, bendahara, sekretaris, disebutkan di kalimat tersebut, itu cara mengerjakannya pakai permutasi. Tetapi kalau soalnya seperti ini, dipilih dari 6 calon pengurus, akan dipilih 3 pengurus. 3 pengurusnya ini nggak tahu sebagai ketua kah, sebagai sekretaris kah, atau sebagai bendahara, nggak tahu. Berarti ini secara acak. Berarti ini pakai kombinasi. Itu cara membedakan antara permutasi dan kombinasi. Jadi cirinya permutasi itu disebutkan jabatannya sebagai apa, berarti tidak boleh memilih sembarangan. Kalau misalnya sudah dipilih jadi ketua kan nggak bisa jadi wakil, itu makanya pakai permutasi. Kalau ini kan dipilih pengurus-pengurusnya sembarang, mau jadi apa terserah, bebas. Makanya ini secara acak pakai kombinasi. Jadi cara mengerjakan ini pakai kombinasi. Saya terangkan dulu teorinya kombinasi kemarin tadi. N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, berarti 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Terus kita jabarkan 6 ini supaya bisa dicoret di bawah. Coret di bawah adalah 3 faktorial, berarti ini saya pecah jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Berhenti 3 faktorial saja, biar bisa dicoret. Ya.
Berarti ini 3 faktorial dikali, ini bisa saya coret dengan ini. Tinggal 3 faktorial ini nggak bisa lagi dicoret, berarti dijabarkan. 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 kan 6. Saya coret dengan 6 di sini. Jadi tinggal 5 kali 4. Dapatnya 20 cara. Nah, screenshot dulu nomor 6. Sudah ya? Kalau sudah, Bapak lanjutkan soal berikutnya. Screenshot dulu. Tolong bedakan permutasi dengan kombinasi. Ya, screenshot dulu. Sekarang nomor 8. Seorang siswa mengerjakan 10 soal dari 12 soal tersedia. Jadi soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari 12 soal ini, memilih 10 soal. Ya. Jika soal nomor prima ganjil, wajib dikerjakan. Prima ganjil dulu saya dibulatin. Prima ganjil itu 3, 5, 7, 11. Ini wajib dikerjakan. 3, 5, 7, 11 itu wajib dikerjakan. Berarti dari sini tinggal sisa berapa soal. Sisa soalnya tinggal di berapa yang harus dipilih. Sisa soalnya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soal. Dari 8 soal ini dipilih berapa? Kan tadi wajib mengerjakan 10. Pilih 10 soal. Yang sudah wajib dikerjakan kan ada 4. 3, 5, 7, 11 kan 4. 4 sudah ditentukan. Berarti tinggal pilih berapa? 6. Paham belum nih? Saya ulangi lagi. Ini soal UN sering keluar nih. Soalnya ada 12. Dia harus memilih 10 soal. Dari 12 itu pilih 10. Ya kan? Di sini ada yang diwajibkan harus dikerjakan. Yang diwajibkan dikerjakan itu nomor prima ganjil, yaitu 3, 5, 7, 11. Berarti 4 ini wajib dikerjakan. Ibaratnya 4 ini udah kepilih. Dia harus jawab 10 soal. Dari 12 itu jawab 10. 4 ini sudah wajib dikerjakan. Berarti tinggal dia pilih berapa? 6. Jadi tinggal dia pilih 6 soal. Dari yang tersisa adalah 8 soal. Berarti milihnya ini otomatis milihnya acak, ya kan? Tidak boleh berurutan. Berurutan nggak? Tidak. Ini milihnya secara acak. Kalau secara acak, ini pakai kombinasi. Kan kita milih angka 6 soal ini kan bebas, terserah saya yang milih. Berarti acak, berarti kombinasi. Berarti pakai kombinasi 8 kombinasi 6. Berarti 8 faktorial dibagi 8 kurang 6 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial. Berarti kita jabarkan dengan 8 ini supaya pecah, supaya paling bawah ini terbesar adalah 6. Berarti pecah sampai 6. 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial ini bisa dicoret. Terus di sini kali 2 faktorial itu 2 kali 1. Berarti ini bisa saya coret dengan ini dapat 4. Jadi 4 kali 7, 28 bagi 1 ya 28. Jawabannya 28. Sudah ya, silakan screenshot dulu. Kalau sudah di screenshot, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Nomor 9. 2 orang pergi nonton sepak bola ke stadion. Ya, stadion memiliki 3 pintu. 1, 2, 3. Ya, ketika berangkat, 3 pintu dan mereka masuk melewati pintu yang sama. Jadi 2 orang ini kan 2 orang ini bisa masuk ke pintu 1, bisa pintu kedua,
bisa pintu ketiga. Berarti ada berapa pilihan yang bisa dipilih? Dua orang ini gandeng, dua orang ini masuk bersama-sama pintu yang sama. Berarti dia bisa milih cuma 3 pintu. Pintu pertama, kedua, ketiga. Berarti berangkat ini ada 3 cara. Ya, sekarang ketika pulang. Nah, pintunya kan ada 3 nih. Ya. Pintunya ada 3. Ya. Tapi keluar lewat pintu berlainan. Berarti si A ini masuk ke sini, si B masuk ke sini. Berarti dari 3 pintu ini dipilih berapa? Dari 3 pintu dipilih 2 pintu. Kalau ini tadi dari 3 pintu dipilih 1. Kenapa dipilih 1? Karena 2 orang ini masuk bersamaan. Berarti antara 3 pintu ini pilih salah satu. Jadi 3 pintu pilih 1. Tetapi ketika pulang, ini 2 orang terpisah. Otomatis dari 3 pintu yang tersedia, harus pilih 2 pintu yang berbeda. Misalnya si A pintu pertama, si B pintu kedua. Ya, berarti ini kan milihnya juga acak nih. Ini milihnya acak. Pakai kombinasi. Berarti ini 3 kombinasi 2. Ini 3 kombinasi 1. 3 kombinasi 1 itu dapatnya ya 3. Saya terangkan ya. Kalau 10 kombinasi 1 dapatnya 10. 12 kombinasi 1 dapatnya 12. Cara ngeceknya gimana ya? Silakan coba sendiri pakai rumus tadi. Ya. Pakai rumus tadi kan misalnya ini 3 kombinasi 1 kan jadinya apa? 3 faktorial dibagi 3 kurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial. Berarti ini 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. 1 faktorial itu 1. Ini coret-coret jadi dapatnya 3. Intinya kalau 3 berapapun kombinasi 1 ya dapatnya angka tersebut. 3 cara ya. Sekarang 3 kombinasi 2. Berarti 3 kombinasi 2, 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 3 kali 2 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial. Ini coret dengan ini. Berarti 3 bagi 1 berarti dapatnya 3. Ternyata dua-duanya 3 cara. Sehingga totalnya cara sama dengan 3 kali 3. Ini yang berangkat. Ini yang pulang. Jadi ada 9 cara. Ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot ya. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Lima anak berdiri dalam satu baris. Ya, mereka Andre, Agita, Susan, dan Dea, dan Resa. Jika Resa harus berdiri di salah satu ujungnya, banyak cara yang dapat dibentuk adalah gini penjelasannya. Untuk duduk atau berdiri satu baris, itu nanti rumusnya n faktorial, rumusnya ini. Ya. Jadi penjelasannya begini. Di sini ada Andre, Agnita, Susan, Dea, dan Resa. Di sini Resa harus di salah satu ujungnya. Berarti Andre, Agnita, Susan, Dea, ini secara acak garis lurus. Ya, berarti ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. 4 faktorial. Terus ditambah Resa. Resa ini boleh di ujung kiri atau bisa juga di ujung kanan. Jadi Resa ini cuma 2 pilihan dia posisi duduknya. Di ujung kiri atau di ujung kanan. Berarti 4 faktorial dikali 2. 2 itu adalah dia hanya bisa posisinya di kiri atau di kanan. Jadi jawabannya yang Andre, Agnita, Susan, Dea ini ada 4 nih, 4 faktorial
dikali, kan rumusnya duduk atau berdiri satu baris itu n faktorial. Ada 4 yang utama ini tadi, 4 faktorial, khusus Resa berbeda sendiri, dia bisa di ujung kiri, bisa di ujung kanan, berarti posisinya ini cuma 2 saja. Ya, tinggal dihitung. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Ya. Jadi ini 12 kali 2, 24 kali 2, 48. Nanti dicek di UK ya, UK kedua ini ada nih soal nih. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah Bapak lanjutkan lagi. Nomor 11. Ya. Ada 6 anak A, B, C, D, E, F akan berfoto dalam sebaris. Banyak cara jika berfoto B, C, D harus selalu berdampingan. B, C, D selalu berdampingan. Ya. Sisanya itu siapa? Sisanya apa? Yaitu A satu aja, A, kemudian apa lagi? B, C, D, E, kemudian F. Ya, dengarkan baik-baik cara mengerjakannya. Karena B, C, D itu harus selalu berdampingan, ini dianggap satu grup. Satu grup. Ini juga dianggap satu karena dia sendiri, berdiri sendiri, terpisah dari B, C, D. E juga berdiri sendiri, terpisah dari B, C, D. F juga berdiri sendiri, terpisah dari B, C, D. Berarti ini dianggap satu kelompok itu dianggap satu. Berarti ada berapa orang? Ini dianggap satu nih ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau duduk berbaris sebaris kan n faktorial. Ini dihitung 1, ini dihitung 1, ini dihitung 1, ini satu grup ini dihitung 1 karena dia nggak boleh terpisah. Berarti ada 4. Berarti 4 faktorial. Paham? Ya, 4-nya ini dapat dari mana ya? Dari ini 3 orang ini dianggap 1, A, E, F 1, 1, 1, berarti totalnya ada 4. Terus dikali B, C, D ini kan boleh pindah posisi meskipun dalam satu B, C, D ini bisa tukar. B-nya di tengah, D-nya di kiri. Bisa C-nya di kanan, D-nya di tengah. Bisa. Berarti ini juga satu baris. Ya, ini satu baris berarti ini 3 faktorial. 4 faktorialnya ini diperoleh tadi. Ya, 4 faktorial itu diperoleh dari ini, ini, ini. Ini dianggap 1, 1, 1, 1. 4 faktorial. Sedangkan yang 3 faktorial itu yang B, C, D ini boleh pindah posisi meskipun dalam satu kelompok. Jadi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1. Ya, ini kalau dihitung dapatnya 144. Nanti dicek hitungannya ya. Kalau Bapak salah ngitung tolong di cross check kembali. Ya. Coba saya ulangi ngitung dulu. Ini 4 kali 2 12. 4 kali 3 12 kali 2 24. 24 kali 6. Ya, 144. Dah screenshot dulu nomor 11. Berikutnya nomor 12. 9 motor terdiri dari 4 Honda, kemudian 3 Yamaha, kemudian 2 Suzuki. Ya, akan diparkir dalam satu baris. Jika setiap merek tidak boleh terpisah. Jadi Honda sendiri, Yamaha sendiri, Suzuki sendiri. Banyak barisan yang mungkin dibentuk satu baris ya. Berarti jawabannya ini adalah ini dianggap 1, ini dianggap 1, dianggap 1 berarti 3 faktorial. 3 faktorial itu ini 1, ini 1, ini 1. Terus hati-hati dikali, ini kan 4 Honda nih. 4 Honda itu berarti bisa posisinya di acak kiri kanan ya, tengah, samping ya. Berarti 4 faktorial. Terus di sini kali 3 faktorial. Ini di sini kali 2 faktorial.
Tinggal kamu hitung sendiri ya. Ini 3 kali 2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Berarti ini 6. 12 kali 2, 24. 6, ini 2. Tinggal kalikan aja. Ya, 6 kali 24 dikali 6 dikali 2. Dapatnya adalah 1728. Dah, screenshot dulu. Sudah ya, udah di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi. Banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata wiyata. Wiyata ini berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Jadi, cara mengerjakannya adalah 6 faktorial, khusus huruf ini ya, dibagi, ada huruf yang sama, yaitu AA. A-nya ada berapa? 2, berarti 2 faktorial. Ini huruf A. Ya. Berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi 6, 5, 4, 3, 2 faktorial per 2 faktorial. Ya, tinggal ngitung. Ya, 6 kali 5 kali 4 kali 30 kali 12. 360. Saya kasih contoh yang lain, misalnya matematika, contoh lain. Matematika, ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 huruf, 10 faktorial dibagi huruf yang sama, M-nya ada berapa? 2, 2 faktorial. Huruf lagi A yang sama ada berapa? A-nya ada 3, berarti 3 faktorial, dikali ya ini ya. Terus apalagi huruf yang sama T, T yang sama ada 2, berarti 2 faktorial. Tinggal ngitung sendiri ya. Cara ngerjakan seperti itu. 1, 2, 3. Mana yang di bawah itu pembagi yang sama. Huruf yang sama. Nah, ini yang nomor 13. Nomor 14. Rapat anggota DPR akan diikuti ketua, wakil, sekretaris, dan 3 anggota. Mereka mengelilingi meja bundar. Kalau duduk melingkar, itu rumusnya N-1 faktorial. Kalau duduk atau berdiri satu baris, itu N faktorial. Tadi udah saya terangkan ya. Kalau duduknya atau berdiri satu baris, itu N faktorial. Kalau duduk melingkar, N kurang 1 faktorial. Nah, saya terangkan dulu soal seperti ini. Ketua, wakil, sekretaris, dan 3 anggota. Misalnya anggota ini saya tulis A, B, C misalnya ya. Mengelilingi meja bundar jika ketua harus duduk di antara wakil dan sekretaris. Jadi ketuanya duduk di antara wakil dan sekretaris. Ya. Dan ini adalah harus duduknya berdampingan. Ya. Terus ada 3 anggota misalnya ini A, ini B, ini C. Berarti yang wakil ketua sekretaris ini dianggap 1. Ya, dianggap 1 ya. 1 grup, 1 kelompok. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kurang 1 faktorial. Saya ulangi lagi. Ini totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Karena wakil ketua sekretaris ini harus dalam 1 kelompok, jadi dihitung 1. A, B, C ada 3. Tambah 1 berarti 4. Rumusnya N-1 faktorial. Jadi 4 kurang 1 faktorial. Terus hati-hati, ditambah lagi. Di sini ketua harus di tengah. Ketua ini di antara wakil dan sekretaris. Nah, wakil dan sekretaris ini bisa tukar posisi.
tukar di kiri atau tukar di kanan. Boleh tukar di kiri atau kanan, berarti kalikan 2. 2 alternatif wakil dan sekretaris ini tukar posisi. Berarti ini kalikan 2. Ya, berarti 3 faktorial dikali 2. Berarti 3 kali 2 kali 1 kali 2, 6 kali 2 berarti 12. Silakan screenshot dulu. Sudah ya? Sudah screenshot ya? Kita lanjut soal yang terakhir. Kamu coba nomor 15 saja, saya kasih waktu 3 menit. Nanti cocokkan. 3 menit ya, kerjakan dulu. Sudah, kita cocokkan. Ada 3 kelompok siswa, yaitu penggemar matematika 3 siswa, penggemar bahasa 2 siswa, penggemar ekonomi 4 siswa. Mereka duduk mengelilingi meja bundar, ya, dan setiap kelompok tidak boleh duduk terpisah kecuali kelompok penggemar ekonomi. Jadi penjelasannya begini, ya. Penggemar bahasa 2 siswa, bahasa ya. 2 ini jadi satu grup. Penggemar ekonomi terpisah. Misalnya ekonomi ini saya tulis sebagai ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4. Karena di sini kecuali kelompok penggemar ekonomi. Jadi ekonomi terpisah. Ya, ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4 terpisah. Dah. Kemudian di sini ada lagi kelompok matematika. Matematika ya, ada 3 siswa. Ya. Jadi cara mengerjakan, cara mereka duduk adalah, jadi ini dianggap 1, 1, ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6. 6 min 1 faktorial.
Terus hati-hati, di sini matematika ada 3 nih. Ya, 3 cara menghitungnya bukan 3 kurangi 1 faktorial, berarti ini 3-nya 3 faktorial. Jadi matematikanya ada 3, bisa tukar posisi kiri, kanan, dan sebagainya. Ini 3 faktorial. Kemudian bahasa itu ada 2, berarti 2 faktorial. Berarti dihitung dapatnya 5 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Tinggal ngitung sendiri ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Tinggal ngitung sendiri berapa ini. Bapak belum hitung nih. Ya, kita hitung. 5 kali 4, 20. 20 kali 6. Kalikan 6 lagi. Kalikan 2. Jadi 1440. Ya, screenshot dulu. Ya, screenshot dulu. Sudah ya? Sudah di screenshot ya? Ya. Ya, selesai materi hari ini. Pencacahan baru pertemuan pertama, nanti ada pertemuan kedua. Saya Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.